Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, para ayah, para bunda, kemudian para staf karyawan, teman-teman di Pertamina Cepu, para pejabat dan para hadirin yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, para ayah, para bunda, para jamaah sekalian, insyaallah di waktu duha yang penuh berkah ini kita akan bahas buku satu yang saya tulis ya, Masuk Surga Sekeluarga, Reuni Sahabat di Surga ya, insyaallah. Dan kita bawa bapaknya ini habis jemuran barusan ya, saya juga habis jemuran ya. Tapi alhamdulillah ya, ini kita bahas secara kedokteran sedikit ya. Jadi alhamdulillah kalau berjemur itu paling bagus sampai jam 10 aja ya. Berarti kita sampai jam 10 berarti ya. Ya, karena kalau di bawah jam 10 itu ultraviolet yang B-nya banyak. Jadi ada A, ada B, ada C. Kalau di bawah jam 10 itu ultraviolet B-nya sebagai sumber vitamin D yang bisa memacu vitamin D itu masih ada gitu ya, masih banyak ya, dan ultraviolet A-nya masih dikit. Jadi pas ya sampai jam 10 ya, insyaallah sehat ya. Dan tapi jemurnya itu ternyata 20-30 menit aja ternyata ya. Waduh, ini kalau kelebihan gosong. Ya, oleh karena itu gak apa-apa yang udah panasan ya. Itu bisa geser gak apa-apa ya, atau geser ke tempat dingin. Jadi santai aja. Tadi saya juga udah tadi bareng-bareng tadi ya, nyari sehatnya gitu. Ya, masya Allah ya. Ya baik Bapak Ibu, ayah bunda, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas buku ya. Masuk Surga Sekeluarga, Reuni Sahabat di Surga. Masya Allah, ini buku memang buku yang saya tulis hasil perenungan yang panjang dari setelah belajar yang lama, setelah merenungi ya, apa sih yang kita perlu cari di dunia ini gitu. Dan saya rangkum dalam buku ini yang sebenarnya buku ini, judulnya ini sebenarnya adalah tujuan terbesar dalam hidup kita yang kadang kita itu melupakan, yaitu masuk surganya sekeluarga. Dan kadang-kadang kita juga lupa bahwasanya di surga pun antar sahabat tidak terlepas dari kehidupan itu. Kita pasti bersahabat di tempat tinggal, di tempat kerja, dalam lingkungan kita punya sahabat. Dan ini adalah salah satu tujuan terbesar dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita bahas buku ini sebenarnya untuk daurah sebenarnya ya, buku ini ya. Saya bahas 3 kali pertemuan ya, seharian sampai sore biasanya. Tapi insya Allah kita ringkas dan nanti mungkin kita akan perbanyak tanya jawab ya. Kita bicara dulu masuk surga sekeluarga sekilas. Masuk surga sekeluarga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah berfirman, surga ada yang akan masuk bersamanya siapa? Wa man salaha, mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik, yang akhlaknya baik, ya, jiwanya bersih. Wa man salaha min abaihim,
Masuk siapa aja? Bareng bapak-bapaknya. Wa azwajihim, bersama istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan bersama anak cucunya, anak-anaknya. Dan ini pun dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Saya bawakan tafsir beliau tentang ayat tadi. Disebutkan yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba'i wal ahlina wal abna. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah akan mengumpulkan antara mereka dan orang-orang yang dicintai, ya, orang-orang yang dicintai. Mimman huwa sholihun, yang mereka adalah memang soleh, layak didukhulil jannah minal mu'minin. Litaqarra a'yunuhum, supaya mereka senang, supaya jadi qurratu a'yun. Disebut dengan qurratu a'yun itu qurrah, indah, a'yun pandangan. Karena yang menyebabkan kita senang, bahagia itu pandangan. Ya, pandangan yang membuat kita senang. Coba aja bawa bapak yang sedang kerja di luar, sedang capek, lelah, tapi pulang-pulang lihat anak-anak menyambut, anak-anak langsung lari-lari. Apalagi kalau kita bawa plastik gitu kan, kita lihat disambut sama anak-anak, hilang langsung capeknya, terus hilang langsung. Karena kita melihat qurratu a'yun, penyejuk pandangan terjemahnya gitu ya. Hatta innahu turfa'u darajatul adana ila darajatil a'la. Ini tafsir Ibnu Katsir, sampai nanti akan dinaikkan derajatnya. Yang sebelumnya bawah jadi ke atas. Ya, nanti kita bahas, ada pembahasan di mana antar keluarga itu bisa memberikan syafaat. Jadi yang selama ini mungkin kita tahu, anak memberikan syafaat kepada orang tua. Orang tuanya sudah di kuburan, orang tuanya bahkan sudah masuk neraka, sudah di tepi jurang neraka. Itu oleh anaknya akan bisa diangkat, turfa'u darajatuh, diangkat derajatnya. Dan ternyata kalau kita belajar ngaji, nggak hanya itu. Bagaimana cara Allah mengumpulkan di surga? Bahkan bukan hanya dikumpulkan, masuknya bareng-bareng, diangkat. Ternyata juga demikian, orang tua pun juga bisa mengangkat anak di bawah, anaknya di surga paling bawah, diangkat oleh orang tuanya, dikumpulkan dalam surga yang sama, tingkatan yang sama. Surga ada 100 tingkat, disebutkan, dikumpulkan bersama. Demikian juga dengan suami istri, pasti di surga berbarengan. Karena terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya suami istri pasti bareng di surga nanti. Seperti firman Allah, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka bersama siapa? Bersama istri-istrinya di surga. Ngapain? Dalam keadaan muttaqi'un. Dalam keadaan muttaqi ini tafsirnya adalah setengah duduk, setengah bersandar. Bisa dibayangkan? Setengah duduk, setengah baring. Bisa dibayangkan posisi wema. Jadi begini ya, ini kan kalau duduk begini, kalau baring begini. Nah, kalau muttaqiun ya, kita sering baca dalam Al-Quran itu maksudnya setengah duduk, setengah berbaring. Jadi posisinya begini. Bisa dibayangkan? Itu posisi wema. Posisi wema. Itu keadaannya di surga. Jadi ini menjadi tujuan terbesar. Allah sebutkan bagaimana bisa masuk surga bersama-sama. Dan kalau kita lihat di sini, saya tulis di situ ya, dari pendahuluan. Di situ saya nukilkan ayat-ayat ada mukadimah, dan di mukadimahnya dulu ya kita baca sekilas di halaman 7 Romawi setelah khutbatul hajah. Situ kita sebutkan salah satu kebahagiaan manusia adalah berkumpul dan bertemu dengan orang yang disayangi dan dicintai. Bahkan ini adalah kebutuhan
kalau ilmu psikologi modern tuh menjelaskan kebutuhan dasar manusia itu ngumpul. Itu udah kebutuhan dasar. Ngumpul. Ya. Entah itu kumpul sama istri, kumpul sama teman, kumpul sama kolega. Karena manusia nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Ya. Bahkan kalau manusia terlalu sering sendiri berpotensi terkena gangguan mental. Makanya jangan sendiri. Makanya ya ini ada yang udah nikah belum, ada yang belum nikah belum sih? Ya makanya itu yang bikin kurang bahagia karena ya itu memang benar. Ya ini saya bicara tentang ilmu psikologi dasar manusia ngumpul. Jadi ngumpul itu memang bikin kita senang, bikin kita bahagia, bikin kita ini bisa menguatkan, menghilangkan berbagai ngumpul memang. Ya, ngumpul sama istri, kumpul dengan anak. Ya. Makanya ada hadis menyebutkan ma fil jannati a'zab. Di surga enggak ada jomblo. Hadisnya demikian. Di surga enggak ada jomblo. Maksudnya jomblo tak masuk surga gitu ya. Dia mati jomblo terus tak masuk surga. Enggak maksudnya. Bukan gitu maksudnya ya. Tapi kenapa disebutkan tidak ada jomblo di surga? Karena namanya jomblo kesendirian itu tak enak. Makanya Allah sebutkan kebalikannya. Bahagia itu yang ngumpul. Makanya di surga pun ngumpul. Baik keluarga maupun teman-teman ngumpul. Sahabat juga ngumpul. Tentunya sahabat yang siapa yang ngumpul keluarga? Tentu keluarga yang ya, di atas syariat Islam, keluarga yang saling mengingatkan, keluarga yang saling memotivasi untuk bisa sama-sama kokoh, sabar, istiqomah di jalan Allah. Karena ujian fitnah sangat berat. Terlebih di jalan ini ujian fitnah, syahwat dan subhat. Begitu juga dengan sahabat. Siapa sahabat yang ngumpul-ngumpul? Sahabat yang saling menguatkan di jalan Allah akan ngumpul nanti di surga. Seperti itu. Jadi memang kebahagiaan itu adalah berkumpul. Berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan ayat tadi yang saya baca paling awal, Jannatul Adn, yadkhuluna dan seterusnya. Ketika saya baca tafsir tadi ya, barulah saya mengenal bahwasanya selama ini ya, apa yang saya pikirkan kurang tepat atau kurang sempurna. Setelah beragama, setelah kita ingin mendapatkan ridho Allah, tentunya kita pengen masuk surga. Dan ini firman Allah, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka, maka dia adalah faz, termasuk yang beruntung. Faz, beruntung dan menang. Tentunya kita semua pengen masuk surga, semua. Tapi setelah belajar lagi, setelah ngaji lagi dan baca ayat tadi, lihat tafsir ulamanya, ternyata ada yang kurang sempurna. Karena selama ini, dan lumayan lama, saya ngaji bertahun-tahun, ternyata yang saya pikirkan adalah bagaimana bisa masuk surga sendiri. Jadi setelah ngaji lamanya, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar apa gitu ya, ternyata yang saya pikirkan selama ini, yang menjadi visi misi dan tujuan kehidupan saya adalah bagaimana saya sendiri masuk surga, selamat dari neraka. Ternyata kurang sempurna tujuannya. Ternyata tujuan yang harus kita wujudkan adalah bagaimana bisa masuk surga sebuah. Itu yang harus kita pikirkan sekarang, yang menjadi tujuan dan visi misi kehidupan.
dulu saya punya anak, lahir anak 1, 2, ada istri, sampai udah punya anak istri, yang saya pikirkan saat itu masih masuk surga sendiri. Bagaimana saya selamat? Setelah ngaji, alhamdulillah, inilah fungsinya ngaji, fungsinya belajar. Ternyata belum sempurna. Tujuan dan visi misi kehidupan saya ubah, yaitu bagaimana saya bisa masuk surga sekeluarga. Dan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak, sebagai imam yang memimpin. Ayatnya sering kita hafal ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin, kepala dalam rumah tangga. Terutama saya sebagai kepala rumah tangga, sejak saat itu saya langsung mengubah tujuan kehidupan. Dan yang namanya visi misi itu pasti pernah disosialisasikan. Ada tidak orang visi, apalagi sekarang musim apa ya? Musim penyampaian visi misi ya, di jalan-jalan banyak tuh disampaikan gitu kan ya. Katanya orang kalau tiba-tiba lagi banyak orang baik itu lagi musim itu katanya ya. Tiba-tiba baik bagi ini bagi musim katanya. Yang namanya visi misi harus disampaikan. Oleh karena itu pernah tidak, kan kita sekarang udah berubah, ganti sekarang. Bagaimana yang kita pikirkan sekarang, bagaimana bisa masuk surga sekeluarga. Sudah nggak sendiri-sendiri lagi, bukan. Ganti sekarang. Masuk surga itu sekeluarga, bukan selamat sendiri aja. Dan ini pun kita sosialisasikan, kita jelaskan. Ya. Kalau dulu kita ajarkan kepada anak-anak kita bilang masuk surga jauh dari neraka. Sekarang kita ganti. Sekarang pun saya ganti bagaimana masuk surga sekeluarga, dan ini saya ajarkan kepada anak-anak saya. Mulai dari doanya, dan selalu saya gaul-gaulkan, saya ulang-ulang kepada anak-anak saya. Alhamdulillah, anak-anak diajarkan doanya kepada orang tua apa? Rabbi firli wa liwalidayya. Tadi sholat kepada anak-anak saya tanya, tadi sudah doa belum pas sholat? Sudah. Doanya apa? Dan mereka alhamdulillah sudah bisa menjawab doanya tadi, supaya kita semua masuk surga sekeluarga. Saya tanya lagi kepada anak yang kecil, tadi udah doa belum? Sudah tapi doanya apa? Masuk surga sekeluarga. Bagus. Alhamdulillah, karena saya sosialisasikan kepada anak-anak semua. Kalau masuk surga itu sekeluarga, doanya masuk surga sekeluarga. Saya tanya, dan ini selalu saya sampaikan kepada anak-anak, masuk surga sekeluarga, masuk surga sekeluarga. Alhamdulillah semua anak-anak saya, kalau saya tanya doanya apa, masuk surga sekeluarga. Saya gaulkan terus. Begitu juga kemarin liburan ya, musim liburan. Kita liburan jalan-jalan, nginep di mana. Pas liburan pun mereka senang, mereka makan. Kita nginep di penginapan. Ya, kemudian di situ ada hidangan makanan. Kemudian mereka bisa ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Kemudian ketika ngumpul makan itu, saya sampaikan kepada anak-anak, besok kita di surga seperti ini juga. Di surga sama, kita ngumpul, kita makan seperti ini, kita jalan-jalan, kita senang-senang. Di surga ada tempat jalan-jalannya, ada pohonnya, ada apanya. Kita dijelaskan di buku ini bagaimana. Makanya kalau waktu yang panjang enak nih, dijelaskan gambaran ngumpulnya gimana sih, di mana ngumpulnya, ngapain aja gitu, ada dijelaskan. Saya jelaskan sama anak-anak, besok kita begini di surga ya. Nanti kita ngumpul-ngumpul, kita makan seperti ini, anak-anak main-main, kemudian ada sungai dan sebagainya, kita ngumpul di sini. Ya. Begitupun juga dalam keadaan lagi senang-senang, saya pun ingatkan lagi sama anak-anak, besok kita ngumpul di surga seperti ini lagi ya, dan bahkan lebih baik lagi. Kita ngumpul-ngumpul di surga seperti ini.
penduduk surganya? Iya. Momen-momen kebahagiaan selalu saya gaungkan. Ngomong sekilas, besok kita di surga seperti ini lagi. Iya, insyaallah. Ngumpul-ngumpul. Karena ini sudah menjadi tujuan terbesar kehidupan saya sekarang. Kenapa saya pengen masuk surga sama keluarga, bukan sendiri-sendiri lagi. Memang nanti di padang mahsyar masing-masing sendiri-sendiri, tapi di sini di dunia kita bareng-bareng memperjuangkan, saling mengingatkan terus. Bahkan anak yang umur 3 tahun, 4 tahun saya talkin. 3 tahun itu saya talkin. Apa doanya nak? Masuk surga sekeluarga gitu. Udah tahu mereka. Ya. Bahkan yang 2 tahun yang sudah bisa ngomong saya talkin juga. Apa doanya? Masuk surga sama siapa? Sama Habib, sama Umi, sama kakak-kakak. Karena memang itu tujuan terbesar kita. Kalau sudah jadi tujuan terbesar, harusnya sering-sering digaungkan, sering-sering disosialisasikan pada anak-anak. Demikian juga dengan istri. Terlebih istri, masya Allah, ini lebih banyak lagi ayat-ayat yang berbunyi bahwasanya yang namanya suami pasti sama istrinya di surga. Pasti. Jadi kalau Allah ridho sama suami istri, dia akan jadi suami istri di surga. Bagaimana bentuknya? Kalau kita ceritain panjang ini. Ringkasnya, suami istri di surga akan menjadi raja dan ratu di surga. Akan diberikan istana. Istana dengan kekuasaannya sejauh mata-mata. Dan dia, suami istri itu jadi ratu dan jadi raja dan ratu di situ. Akan dilayani oleh para malaikat yang akan menyiapkan surga untuk mereka. Dan pelayannya adalah anak-anak kecil. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan penduduk surga akan dilayani oleh anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil ini adalah penduduk surga khusus. Ya, jadi bukan anak kecil yang mati. Ada yang bilang ya, kan ada anak kecil yang kalau sebelum balik wafat. Ya, itu maksud ayat ini bukan. Jadi wildan itu sama seperti bidadari. Dia adalah paketnya surga. Paketnya surga. Wildan, anak-anak kecil itu paketnya surga. Allah ciptakan mereka, bukan anak-anak. Karena anak-anak yang sudah belum balik kemudian wafat, fi kafalati Ibrahim, dia akan bersama Nabi Ibrahim nanti. Langsung masuk surga. Karena dia belum dihisab, belum ada yang mudik, yang dihisab juga apa? Belum ditulis baik buruknya. Langsung sama kafalah Ibrahim. Nah yang ini wildan ini adalah anak-anak kecil yang jadi pelayan. Ya. Dan ini kenikmatan luar biasa. Kita dulu apa yang layanin, yang bawa air, bawa minuman, itu anak-anak kecil yang ingin menggemaskan sopan, baik. Jadi gambarannya demikian. Jadi ratu dan raja di surga. Sejauh mata memandang kerajaannya. Dan setiap pasangan diberikan itu. Dan nanti akan saling mengunjungi. Baik saling mengunjungi di rumahnya, di kerajaannya, saling mengunjungi antar penduduk surga, ngumpul. Dan juga ada tempat-tempat ngumpul disebutkan ulama. Tempat ngumpulnya apa? Nah, tempat ngumpulnya pertama ada bawah pohon. Di bawah pohon-pohon, kemudian syati'in di pinggir-pinggir sungai. Kemudian juga tempat ngumpul lagi ada pasar surga. Apa itu pasar surga? Pasar di surga, tempat ngumpul juga nanti. Apa ini pasar surga? Bagaimana nanti kita jelaskan. Dan yang paling banyak disebutkan justru adalah suami istri. Paling banyak disebutkan. Kayak ayat tadi, seperti ayat tadi. Hum wa azwajum fi dhilalin. Demikian juga dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya istri dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata sohibah.
Artinya apa sohibah? Sohibah yashabu. Sohibah artinya apa? Sahabat. Secara bahasa sohibah yashabu itu artinya yang menemani. Yang menemani. Sahabat itu maksudnya yang menemani. Diambil dari bahasa Arab. Nah, kenapa dalam Al-Quran istri disebut sebagai sohibah yang menemani? Contohnya disebutkan juga tentang orang yang menyebutkan Allah, walam yakul lahu sohibah. Allah itu tidak punya sohibah, tidak punya istri. Demikian juga ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sohibatihi wa banihi. Sohibah disebutkan hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya dan anaknya. Disebutkan apa? Sohibah, istri. Mengapa? Karena yang paling lama menemani kita ya istri. Makanya Al-Quran ini luar biasa, sudah bahasanya sudah benar, maknanya juga benar. Itu mujizat Al-Quran. Dan tantangan sampai sekarang belum ada yang bisa memenuhi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Belum ada yang bisa panggil semuanya jin manusia buat seperti Al-Quran yang bisa. Sudah benar lafaznya, benar maknanya juga. Jadi istri dalam Al-Quran sohibah yang menemani. Karena memang faktanya yang paling lama menemani kita istri. Coba aja anak-anak, berapa lama sama kita? Sebentar. Kalau dulu sampai 18 tahun, cuma 18 tahun habis itu pergi kuliah. Sekarang lebih singkat lagi. Lulus SD 12 tahun, SMP berangkat mondok, udah pisah sama kita. Pisah sebentar. Jadi anak sama orang tua sebentar, cuma 12 tahun, cuma 17-16 tahun, sebentar sama orang tua. Tapi yang menemani paling lama siapa? Istri paling lama. Istri menemani puluhan tahun. Dan menemani di sini bukan masalah waktu, juga kedekatan. Yang paling dekat sama kita ya istri. Kita tidur ya di sebelah kita istri. Satu kamar, satu ranjang, ya istri. Makanya benar lafaznya sohibah disebut. Yang menemani. Dan bukan hanya itu, bahkan di surga pun nanti juga akan menemani. Sampai kapan? Selama-lamanya abadi, khalidan wa khaladan fiha abadan. Kekal dan kekalkan selama-lamanya. Makanya maknanya benar. Menemani istri. Nanti anak-anak kita punya kerajaan sendiri sama istrinya. Bapak ibu kita punya kerajaan sendiri sama mereka punya sendiri. Dan itu pun perlu disosialisasikan juga. Pernah tidak para suami ngomong kepada istrinya, atau istri juga mengingatin suaminya? Pernah tidak setelah sekian lama berumah tangga, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pernah tidak ngomong sama istrinya, "Dek, Mas tidak mau sehidup semati, tapi maunya sehidup sesurga. Kita nanti masuk surga." Pernah enggak? Pernah enggak jemaah? Bilang sama istrinya atau istri bilang sama suami, "Mas, nanti adik nggak mau sehidup semati. Karena kalau sehidup semati saya mati ya mas nikah lagi nanti. Nggak mau. Saya maunya sehidup sesudah." Ini pernah nggak ngomong kayak begini? Yang namanya tujuan visi misi kan disosialisasikan, ngomong gitu. Yang namanya tujuan terbesar.
ada yang bilang, saya sudah hampir berapa puluh tahun ini nggak pernah Ustaz, alhamdulillah udah. Ya memang Pak, begitulah fungsinya ngaji. Besok sampai begitu ketemu istri nanti ngomong langsung, sampaikan, Dek, saya sebagai imam, saya punya program. Sebagai pimpinan, harus pimpinan punya program kan, pimpinan ya, imam kan, harus punya program, punya visi misi. Sampaikan dong, visi misi saya membawa keluarga kita masuk surga bareng-bareng. Itulah kenapa seringkali kan dimisalkan rumah tangga dengan bahtera. Bahtera rumah tangga yang dimulai ketika akad. Saat akad itulah jangkarnya diangkat, mulailah bahtera rumah tangga berlayar. Yang dimulai dari pinggiran pantai, selat kecil, selat yang besar, akhirnya berlabuh dalam samudra yang luas dengan berbagai macam ujiannya. Ombak yang besar, angin yang keras, hujan yang lebat, ya, petir halilintar, ya, bergoyang dan sebagainya. Semua dilalui bersama dengan suami sebagai nahkodanya, ayah sebagai nahkodanya, dan didukung oleh para kru kapal, yaitu istri dan anak-anaknya, saling menguatkan. Kemana kapal tersebut berlayar? Bahtera tersebut berlayar terus melewati berbagai macam ujian dunia yang berat. Ujian dunia terlebih di zaman ini, masya Allah, berat zaman ini. Untuk bisa istiqomah, untuk bisa berada di jalan Allah dan bahagia di jalan Allah, berat di zaman ini. Harus benar-benar saling mengingatkan, harus saling koordinasi antara nahkoda kapal, krunya saling mengingatkan. Nahkoda kapal fokus membaca, navigasi, belajar, nuntut ilmu. Krunya saling mengingatkan nahkodanya. Imamnya mengingatkan, kamu ke sana, kamu ke sini. Perlu ada komunikasi, perlu ada saling mengingatkan, saling menguatkan. Istiqomah di jalan. Harus. Sampai kapan? Sampai bahtera tersebut berlabuh di tempat pelabuhan terakhir, yaitu surga Allah yang tertinggi, Firdausil A'la. Setelah itu masuk surga bareng-bareng. Sang imam, sang ayah harus tahu jalan menuju surga. Kalau memang nahkodanya tidak tahu jalan menuju surga, kemana dia bawa anak-anak dan istrinya? Mau kemana dibawa? Kalau jalan menuju surga dia nggak tahu. Yang ada muter-muter, putar balik ke sana ke sini, terombang-ambing tengah lautan, dan akhirnya kapal karam, tenggelam, bahtera, tidak akan masuk, tidak akan sampai di tempat pelabuhan terakhir. Karena jalan menuju surga nggak tahu. Ini kemana para ayah membawa anak istrinya? Jalannya aja nggak tahu. Jadi kemana? Dan jalan menuju surga itu sebagaimana hadis yang sering kita hafal. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk belajar, untuk ilmu, ngaji, belajar, ke majelis ilmu, belajar seperti ini, kita bacakan hadis, bacakan Al-Quran, kita bacakan tafsir, tadi tafsir Ibnu Katsir yang menyadarkan saya tentang tujuan terbesar kehidupan saya. Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Demikian juga krunya, dia harus ingatkan. Kadang-kadang yang namanya nahkoda itu dia sudah paham jalan, paham, dia paham gini, tapi perlu ada kru yang ingatkan dari sudut pandang yang lain. Pak, jalannya ke sini Pak, di situ ada gunung es, belok sedikit, di situ ada ini, belok sedikit Pak. Jangankan nahkoda ya, jangankan bahtera yang besar, kapal yang besar, kita aja naik mobil. Perlu nggak yang naik mobil jalan safar ya? Perlu nggak teman di sebelah yang liatin peta? Perlu nggak? Perlu kadang-kadang.
Perlu disertai yang ingetin. Padahal sebelum kita berangkat mau nyetir mau apa kan supirnya lihat dulu ya Google Map itu kan. Oh iya paham saya jalannya. Begini kesini paham Masya Allah. Tapi pas di jalan gimana kira-kira? Nah makanya perlu ada yang ngingetin. Nanti kesini. Begitu juga dengan nahkoda. Bahkan kadang-kadang kita udah tahu jalannya, ya. Tapi perlu diingatkan sama istri, perlu diingatkan sama anak-anak. Artinya semua harus belajar. Jadi santai. Jadi ini harus disosialisasikan dan disampaikan. Bahas terus-menerus. Ada kesempatan bahas, ada kesempatan mengingatkan. Nggak apa-apa sering-sering diingatkan. Besok kita ngumpul di surga seperti ini ya. Bahkan kadang-kadang kalau sedang makan di rumah ya, jadi sekeluarga lagi males keluar. Sekarang kan zamannya GoFood ya, pesen makan enak di luar, akhirnya makan di rumah. Kita pesen makan enak apa gini. Saat momen-momen seperti itu saya ingatkan, besok kita ngumpul senang-senang gini di surga ya. Terus diingetin. Saya ingatkan. Alhamdulillah anak-anak dari kecil udah tahu doanya kalau saya tanya alhamdulillah. Apalagi suami istri yang pasti bersama terus, sering dong. Sering-sering saya juga alhamdulillah insyaallah sering ngomong sama istri, nanti sudah bareng ya. Insyaallah nanti bareng lagi di surga bareng. Diingatkan, disosialisasikan dari sini. Begitu juga dengan istri, ingatkan akan di surga bareng-bareng. Sampai ada jamaah sudah tua, begitu selesai kajian dia datang salamin saya. Dia bilang saya belum pernah. Makasih Ustaz, belum pernah. Makanya kita harus sosialisasikan terus. Begitu juga pernah ngumpul-ngumpul keluarga besar. Ngumpul-ngumpul keluarga besar ketika Lebaran, Idul Fitri atau apa, nggak ada salahnya itu MC-nya ngomong. Semoga Allah mengumpulkan kita sekeluarga besar di surga seperti ini juga. Itu nggak ada salahnya. Begitu juga dengan ketuanya, ingetin lagi. Jadi kalau sahabat aja, nanti kita bahas ya, sahabat aja reunian di surga, apalagi keluarga besar. Dia juga reunian juga, ngumpul. Gak ada salahnya. Diingatkan, kita kumpul lagi seperti ini di sini. Karena memang ayat-ayat di sini ternyata cukup banyak yang menyebutkan kumpul. Dan bukan hanya sekedar kumpul, Allah nanti orang tua narik anak narik orang tua begini, bahkan antar sahabat pun memberikan syafaat. Antar sahabat kasih syafaat supaya kumpul, supaya ketemu. Kasih syafaat. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Tentunya tadi kita bicara apa? Kita bicara visi misi ya. Kan yang namanya visi misi, tujuan terbesar. Kalau sekedar program nggak ada kegiatan, ini kan omdo atau NATO. Omdo ngomong kosong, NATO tuh kok jadi lupa jadinya. NATO intinya no action talk only. No action talk only. Jadi jangan sampai kita sudah terikuti, anak-anaknya sampein ya. Masuk surga keluarga, sama istri juga
maksudnya hidup sesudah, bukan hidup semata. Tapi kalau ngomong doang, nggak ada actionnya, ini bagaimana bisa terwujudkan? Makanya harus ada action. Sekarang actionnya apa? Yang paling sederhana. Yang paling sederhana tadi, yaitu ngajak keluarga belajar agama. Ngaji. Paling sederhana. Paling sederhana. Belajar agama. Belajar agama. Jadi sama-sama harus saling bisa memastikan setiap anggota keluarga itu sudah pernah belajar agama yang wajib-wajib. Dan ini yang dimaksud dengan hadir. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, cuma hadis ini banyak disalahpahamkan. Kalau belajar agama itu harus jadi ustaz, harus jadi ustazah. Bukan. Dan memang masyarakat kita tuh memang begitu ya. Baru lihat orang yang jenggotan, yang apa sudah dipanggil ustazah. Jadi ada orang rajin ke masjid, orang rajin ke masjid, orang rajin kajian, pasti dikira ustazah. Padahal itu adalah hal normal, hal wajar yang harus dilakukan seorang muslim. Jadi masyarakat kita begitu. Dikiranya harus jadi ustazah, padahal belajar agama, ngaji, sholat di waktu ke masjid, menunaikan syiar-syiar Islam itu hal wajar, hal normal yang dilakukan seorang muslim. Dan yang dimaksud dengan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim adalah belajar agama yang wajib-wajib aja. Karena ilmu agama ada dua. Pertama, ilmu yang belajar agama fardun. Nah, fardunnya ini ada fardhu ain, fardhu kifayah. Yang wajib semuanya tanpa terkecuali dalam hadis ini, maksudnya fardhu ain, ilmu yang wajib. Semuanya harus bisa. Dan kalau bisa masuk surga sekeluarga, semua anggota keluarga kita pastikan udah tahu ilmu ini. Itu caranya paling sederhana ingin masuk surga sekeluarga. Kita pastikan semuanya, bapak, ibu, ayah, anak sudah bisa menguasai ilmu agama yang wajib, sudah belajar. Ilmu agama yang wajib apa aja? Akidah dan tauhid yang benar. Yang ini pun yang dasar. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama. Sebagaimana pertanyaan kubur, Marabbuka, man nabiyyu, man dinuka. Dengan segala konsekuensinya mengenal Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma sifat. Mengenal nabinya, belajar sirah. Belajar sirah nanti kita jelaskan. Ya. Saya di rumah buat majelis ilmu sirah buat anak-anak. Belajar sirah Nabi. Mengajar nasabah sunnah yang sering kemudian mandi dong agama. Apa itu rukun Islam, rukun iman, akhlak dan sebagainya. Jadi akidah dan tauhid dasar. Kemudian yang kedua apa? Fikih seharian. Ya bisa tahu cara sholat, tahu cara wudhu, taharah. Ya, kemudian kalau punya penghasilan bapak-bapak harus tahu cara bayar zakat. Jadi pas kita ngomong zakatnya, zakat mal, masih ada pertanyaan nih. Ini tanah ada zakatnya apa enggak? Mobil ada zakatnya apa enggak? Gedung ini ada zakatnya apa enggak? Saya punya bisnis sama teman-teman, ada zakat apa enggak? Masih nanya-nanya. Berarti selama ini bayar zakat apa enggak? Itu perhitungan zakat mal itu wajib belajar, harus tahu. Dan itu rukun Islam, arkanul Islam. Yang namanya rukun tiang, ini tiang-tiang nih. Tiang-tiang rukun. Kalau nggak ada rukun. Jadi cara itu zakat harus tahu yang punya harta. Apalagi kerjanya di pertama kita awal dulu. Harus tahu cara itu zakat. Kalau nggak tahu ya selama ini dibayar zakatnya. Makanya itu penting. Belajar dasar-dasar agama. Itu kita pastikan harus bisa tuh. Jadi fikih keseharian, cara bayar zakat, fikih puasa, fikih ini kita belajar sama-sama. Kemudian apalagi yang wajib-wajib, adab dan akhlak keseharian
wajib harus tahu. Ini wajib tahu nih. Adab dan akhlak keseharian. Ilmu wajib. Apa aja itu? Dari adab misalnya, adab dari sejak buka mata sampai pejamkan mata lagi. Harus tahu adab ketika bangun tidur, adab ketika ke kamar mandi, habis itu mandi, lalu cara masuk doa, masuk WC, apa dan sebagainya. Kemudian juga adab ketika makan, dari sejak buka mata, dari buka mata baca doa. Walaupun kadang-kadang lupa, ya setidaknya jangan lupa kelamaan gitu loh. Ya, jangan kelamaan, lupa terus gitu ya, bangun, kemudian suka bangun-bangun kita pasti kamar mandi, doanya apa, pakai kaki kiri masuk dan sebagainya, habis itu makan adabnya apa, begini-begini. Itu bukan, kalau belajar itu bukan maksud jadi ustazah, tapi wajib. Bapak harus wajib tahu, istri wajib tahu. Ini bukan sunnah lagi, wajib. Karena ini ilmu-ilmu yang wajib. Apalagi ibu-ibu harus tahu, dia yang ngajarin anak-anaknya nanti mentalkin apa dan sebagainya sejak 2 tahun 3 tahun harus tahu. Anak-anak gimana doa masuk kamar mandi, ya ayo tarik kaki kanan dan dulu kaki kiri, keluar sekarang kaki kiri. Anak-anak harus tahu ilmu dasar. Kemudian apalagi adab akhlak sama orang tua, akhlak sama anak kecil, akhlak sama ini, adab kita ajarkan. Akhlak sama guru kita ajarkan. Wajib tahu akhlak. Ya. Kemudian apalagi ilmu wajib dari sudah akidah tauhid, kemudian fikih keseharian, kemudian adab dan akhlak keseharian, apalagi ilmu wajib yang perlu kita ketahui, yaitu ilmu membaca Al-Quran, tahsin dasar, tajwid dasar, itu wajib kita pelajari. Bukan sunnah yang ini, wajib. Yang penting kita belajar terus. Para ayah, para ibu harus tahu, ibu-ibu juga harus tahu. Belajar tahsin membaca Al-Quran, tajwid memperbaikinya, makharijul huruf membedakan antara huruf. Itu wajib tahu, bukan sunnah, wajib. Apalagi ibu-ibu yang talqin anaknya nanti, yang talqin alif, ba, ta, fa. Yang talqin siapa? Yang talqin siapa? Ibu yang talqin. Ilmu wajib ini dikuasai. Bawa bapak belajar juga. Karena bawa bapak nanti akan menyimak. Jadi kalau saya di rumah ibunya yang talqin, bapaknya terima sekolah hafalan. Itu ilmu wajib. Sebagian ulama juga mengatakan bahasa Arab dasar juga wajib. Itu wajib semua. Nah jadi kalau pengen masuk surga sekeluarga, setiap anggota keluarga dipastikan sudah pernah belajar. Masalah bisa apa enggak nanti? Nanti apa sudah pernah belajar? Ini maksudnya thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim. Ini cara supaya bisa masuk surga sekeluarga. Semua anggota keluarga pernah belajar ini. Dan bagaimana caranya gimana? Suami istri diskusi, mewujudkan. Bang, kita kayaknya belum pernah belajar ini, ayo kita ngaji. Kan katanya pengen masuk surga bareng-bareng. Mas, kita kan pengen masuk surga bareng-bareng, ini belum pernah belajar kita. Iya belajar. Yang penting belajar dulu. Masalah bisa nggak bisa nanti. Yang belajar saat ini hitungannya memang ya agak jelimet dikit, tapi yang penting pernah belajar gitu ya. Pernah belajar. Ini katanya mau masuk surga bareng-bareng, tapi kan nggak pernah belajar. Saling mengingatkan gitu. Ilmu wajib. Diskusi, kalau kita sama, coba aja kita masalah urusan dunia. Ketika kita misalnya hidup, ketika kita sudah nikah, coba baru awal nikah, akad langsung saya terima nikahnya fulan binti fulan. Yang pertama kali dipikirkan langsung ada program, ada tujuan. Ya nanti saya kerja di sini, kita tinggal di sini. Ya nanti 5 tahun lagi mau punya rumah. Semua pasti begitu berpikir ya. 10 tahun lagi insya Allah ada rumah sendiri. Ya ini kita ngontrak dulu,
diskusinya. Oh, masalah dunia itu sering suami istri ngobrol gitu. Pas ngobrol kan, ngomong program ini begini, tapi masuk surga bareng-bareng, nah ini harus pernah. Jadi tadi cara paling dasar tadi begitu, nuntut ilmu dulu. Karena asas dari semuanya ilmu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu baru berbuat dan beramal. Nuntut ilmu, anak-anak. Ini paling dasar banget. Kemudian selanjutnya, cara merealisasikan. Selanjutnya cara merealisasikannya adalah berusaha di rumah ada majelis ilmu. Harus ada majelis ilmu di rumah. Ini dua yang sederhana tadi belajar entah apa namanya, entah nanti diskusikan lah suami istri, insya Allah lebih paham. Entah ngaji bareng apa bareng, nanti istrinya apa suaminya ingetin belajar tajwidnya. Abang kan imam, abang nih gimana? Tapi kok belepotan gitu bagaimana nih? Mas pas jadi imam itu kok antara hak sama haknya itu itu diingetin. Itu hal dasar. Jangan sampai kita itu kan baca Al-Quran pengen panen pahala ya, tapi jangan sampai kita panen dosa. Karena kesalahan membaca Al-Quran dua lahan, ya, kesalahannya dua, lahan khafi sama lahan jadi. Kalau lahan khafi itu kesalahan yang tidak merubah makna, dia salahnya kecil. Tapi kalau lahan jadi, kesalahannya itu mengubah makna dan hukumnya dosa ketika baca. Salah satunya adalah wadu harfin makana harfin akhar, ya, meletakkan satu huruf dengan huruf yang lain ketukar wala-wali. Ini kan harus belajar. Ya, huruf H dalam bahasa Indonesia cuma satu, tapi dalam bahasa Arab kan tiga. Ada H, ada H, ada Kh. Minimal kita belajar. Karena kalau kita salah itu lahan jari yang hukumnya dosa. Jadi malah panen dosa. Kalau nggak belajar, harus ingatin program. Kemudian cara merealisasikannya juga gimana? Tadi di rumah harus ada majelis ilmu. Supaya rumah itu diterang dengan keberkahan. Nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Supaya di rumah ada majelis ilmu yang menerangi keberkahan, malaikat datang mendoakan, dan supaya menjadi hujah ketika ditanya oleh Allah, terutama para ayah, akan pendidikan keluarganya. Di sini ayat di mukadimah ini di awal-awal saya bacakan ayat ya sini. Yang ayat ini semuanya udah hafal insyaallah. Semua sudah hafal ini ya, di halaman awal halaman 3 itu. Ayat yang semua sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Sudah hafal semuanya. Sudah hafal ayat ini. Dan ternyata qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini juga termasuk dalil bahwasanya masuk surga bareng-bareng. Karena mafhum mukhalafahnya ya kan, jagalah diri kita dan keluarga dari api neraka. Maksudnya jangan semuanya masuk neraka. Jangan sampai kamu masuk surga, keluarga masuk neraka, gitu kan ya. Tapi bagaimana semuanya jangan masuk neraka? Maksudnya apa? Mafhum mukhalafahnya, ya semuanya masuk surga. Ini salah satu ayat lagi bicara bahwasanya masuk surga itu bareng-bareng. Anfusakum wa ahlikum nar. Dan tafsirnya ayat ini ternyata ta'limu iyyahu ad-din, faraidud-din. Dan ternyata tafsirnya ayat ini bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Tafsir ayat ini adalah dengan cara ta'limuhum, mengajari
keluarga. Faraidud-din, yang itu kewajiban-kewajiban agama. Karena tadi kita jelaskan ya, yang wajib adalah tadi ilmu tadi. Sedangkan ada ilmu agama yang fardu kifayah. Ini urusannya ustaz, urusannya ulama. Ilmu usul tafsir, ilmu usul fikih, kaidah fikih, ilmu bahasa Arab yang ilmu syairnya, ilmu istiqomah kata-kata bahasa Arab, ini ilmu-ilmu yang udah urusannya ulama, urusannya ustaz. Ya. Tentang pelajaran fikih waris yang mendalam, urusan mereka. Ya. Harus belajar. Jadi tafsir ayat tadi itu menjaga dari neraka dengan cara mengajarkan agama. Jadi kewajiban mengajarkan agama kepada anak dan istri itu aslinya tugas bapak. Aslinya bukan tugasnya ustaz, bukan tugasnya guru TPA, bukan. Tanggung jawabnya yang mengajarkan siapa? Bapak yang mengajarkan. Bapak yang mengajarkan anak-anaknya. Yang menjadi penanggung jawabnya. Bapak, ayahnya lewat istrinya nanti yang ngajarin ke anak-anaknya. Makanya saya punya satu lagi buku saku ya, judulnya Ibu Madrasah Ayah Kepala Sekolah. Ibu Madrasah Ayah Kepala Sekolah. Karena yang sering digaungkan di kita di sini kan innal ummahat madrasatul ula. Sesungguhnya para ibu adalah madrasah pertama. Ini yang sering digaungkan. Ya, sehingga pokoknya ibu-ibu tuh sibuk pendidikan anak. Makanya ada kajian parenting ibu-ibu dalam semuanya. Kalau kajian parenting itu penuh ibu-ibu. Bawa bapak mana? Apa kabar bawa bapak? Ya pokoknya serahkan ke ibu deh. Padahal bapak itu adalah kepala sekolahnya. Dan yang bertanggung jawab mengajarkan aslinya bapak. Dan yang ditanyakan di depan, yang akan ditanya oleh Allah, bapaknya yang ditanya. Berdasarkan ayat tadi. Yang akan ditanya hari kiamat, disidang oleh Allah itu bapaknya. Jadi yang mengajarkan itu bukan ustaz, bukan guru di sekolah, bukan siapa, aslinya yang mengajarkan bapaknya. Itu aslinya hukum asalnya. Yang mengajarkan dasar-dasar agama bapaknya. Kalau kita beralasan, aduh saya kan bukan ustaz, nggak bisa ngajar, ini bukan uzur. Karena yang diajarkan adalah dasar-dasar agama yang kita juga harus tahu. Wajib, jadi bukan uzur. Dan yang ditanya oleh Allah nanti adalah bapaknya di sidang. Sidang khusus. Akan ada pertanyaan di hari kiamat nanti untuk kepada para ayah berdasarkan ayat ini, apa yang sudah engkau lakukan untuk pendidikan anak dan istrimu? Coba kita simulasi sekarang. Sekiranya nanti kita berdiri di sidang depan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di depan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, tidaklah seorang kalian melainkan akan berbicara dengan Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Hari kiamat ini pasti. Suatu yang hatman pasti terjadi. Kita berdiri depan Allah di sidang. Ditanya sama Allah. Semua tidak bergeser kaki kita, berdiri. La tazalu qadama abdin yaumil qiyamah hatta tus'al. Tidak akan bergeser kakinya sampai ditanya. Kira-kira nanti Allah akan tanya sama kita semua, apa yang engkau lakukan, sudah engkau lakukan untuk pendidikan agama anak dan istri. Kira-kira
kira-kira kita jawabnya apa? Kalau ibu-ibu pertanyaannya untuk anak-anaknya, kira-kira jawabnya apa? Oleh karena itulah ya saya juga sama, setelah belajar agama saya juga akhirnya membuat majelis ilmu di rumah. Di rumah ada majelis ilmu. Saya ajarkan anak saya di rumah. Saya punya program, saya tulis di kertas. Ada jadwal saya ngajarin istri di rumah. Karena alhamdulillah ya saya bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Istri juga punya basic bahasa Arab. Saya ada kitab tauhid itu, ada kitab tauhid. Saya print 2. Satu buat saya, satu buat istri. Untuk belajar. Ada jadwal ngajar istri di rumah, alhamdulillah. Sepekan sekali. Walaupun faktanya kadang-kadang bolong-bolong. Ya karena baru aja sebentar saya sama istri ngobrol dan majelis ilmu di rumah. Jadi ini kita, istri saya duduk juga, dia pegang kitab, saya pegang kitab, saya bacakan. Ya. Kitabnya kalau jadi syarah kitab tauhid. Saya bacakan kitab tauhid sama istri saya karena ini yang paling penting, tauhid, menunaikan hak Allah di muka bumi. Saya bacakan sekali pertemuan 5-10 menit, enggak lama-lama, 5-10 menit belajar. Saya ajarkan istri saya karena pernah dicoba setengah jam bubar sama bubar langsung. Jadi sebentar duduk, istri saya bacakan dan saya pakai pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya buka gitu. Kemudian saya bacakan hadisnya. Ya alhamdulillah itu kan kita tak betul yang saya bacakan. Kemudian saya terjemahkan. Saya bacakan itu kan kalau kita tauhid kan ada hadisnya, ada faedah-faedahnya, saya bacakan. Kemudian saya tutup dengan doa kalau majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. 5-10 menit. Sepekan sekali dengan istri saya ajarkan ada jadwal. Walaupun kadang bolong-bolong. Ya lagi dapat amanah anak-anak 5, 2 kecil-kecil bubar gitu. Ya, baru duduk sebentar dan naik-naik gitu ya. Naik di punggung apa gitu. Ya, baru duduk sebentar minta dicebokin gitu. Ya karena mohon maaf saya di rumah enggak memang ada ART di rumah, tapi datang jam 8 pulang jam 2. ART di rumah. Sore malam saya pegang saya sama istri yang pegang. Kecuali kalau saya sudah diam. Anak-anak saya sama istri yang pegang. Karena anak kita dibuat dari hasil bersama-sama. Masa pegangnya nggak bersama-sama juga? Pegang. Kita yang pegang tuh 5 anak kecil-kecil. Ya sudah satu udah gede, 2 masih kecil. Pegang. Kita cebokin sendiri, kita apa yang pokoknya kita. Jadi ada majelis ilmu di rumah, ajar saya, ajaran istrinya aja. Demikian juga ada dalam rangka merealisasikan masuk surga keluarga dan juga supaya ada jawaban ketika Allah nanya. Saya juga punya jadwal ngajar anak-anak di rumah. Yang sudah balik dari SMP, udah kelas 6, saya printkan bahasa Indonesia. Saya printkan buku dasar-dasar akidah buat anak. Saya printkan 2, satu buat saya, satu buat dia. Yang kecil SD sama yang umur 4 tahun saya bacakan sirah. Dia itu buku-buku sirah. Saya bacakan. Saya panggil satu persatu semuanya. Duduk sebentar, duduk. Dan sebelumnya sosialisasi dulu. Saya sosialisasikan sama anak-anak. Jadi semanggil anak-anak, saya buatkan kertas, ada tempatnya. Saya buat poin-poinnya, perjanjian dengan anak-anak, perjanjian dengan satu persatu ada perjanjiannya. Saya tulis pertama begini, yang kedua ngaji sama bapak hari ini jam segini. Habis itu tanda tangan, saya tanda tangan, anak-anak saya tanda tangan juga. Saya buatin begitu. Yuk kita di kantor aja ada tanda tangan, ada perjanjian
perjanjian ada apa, saya sama anak buat gitu juga. Saya tulis, saya panggil nih, saya buatkan tempat, saya sampai ada tempat ini, saya sampai ada papan gitu, papan yang ada selipannya itu. Setiap anak saya berikan satu, di situ ada atas. Saya buat perjanjian, saya masukkan tempat bagus-bagus. Saya tulis di situ perjanjiannya. Ya, pokoknya ada jam belajar, ada jam apa, jam ini saya tanda tangan, dia juga tanda tangan. Sampai anak saya umur 4 tahun pun tanda tangan. 4 tahun itu tanda tangan juga. Ini perjanjian kita ya, oke ya perjanjian. Jadi mereka ada jadwalnya. Saya panggil, duduk sini sebentar. Bapak mengajarin duduk. 5-10 menit aja nggak lama. Memang 5-10 menit nggak lama. Akhirnya saya bacakan, ya kalau buku yang udah gede, kita butuh akidah itu saya bacakan satu bab. Saya bacakan. Kita buka dengan majelis dengan doa majelis ilmu alhamdulillah dan sebagainya. Ya, baru kita tutup dengan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Belajar. Kemudian saya panggil lagi anak sini 5-10 menit duduk sini. Ya, untuk yang SD sama yang 4 tahun saya bacakan sirah. Saya bacakan sirah. Ya, ceritanya begini 5-10 menit. Kadang mereka bosan mungkin 5-10 menit, kadang mereka tertarik bisa lama. Ini saya bacain. Jadi ada jadwal kajian sama anak di rumah. Ya. Demikian juga ada setoran hafalan. Saya buat perjanjiannya. Ada setoran hafalan dengan bapak. Setoran hafalan yang dimana pagi atau hari-harinya itu ibunya yang ingetin terus, yang ngajarin yang talqin. Ibunya ingetin setoran, nanti malam setoran sama bapak, nanti malam setoran sama bapak. Saya juga ingetin. Ya akhirnya mereka setoran sama saya. Berapa ayat? 1, 2, 3 ayat yang penting istiqomah. Jadi bapaknya juga menerima setoran. Termasuk juga ternyata adik-adiknya ikut. Yang 4 tahun ikut setoran, yang 2 tahun juga ikut setoran. Duduk di depan saya, duduk di sebelah sini. Dia setoran. Sekaligus kesempatan saya talqin mereka. Talqin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang talqin siapa? Bapaknya. Ibunya yang talqin. Ibunya yang ngajarin, nanti bapaknya yang terima. Al-Fatihah. Terutama Al-Fatihah saya talqin yang 2 tahun, 4 tahun ulang-ulang. Talqin Al-Fatihah, talqin Anas, talqin Al-Falaq. Yang talqin siapa? Bapaknya. Apalagi Al-Fatihah ini jangan sampai kedahuluan. Jangan sampai anak-anak kita yang ngajarin Al-Fatihah itu adalah ustazah di TPA. Jangan sampai, karena nanti mereka yang borong pahalanya. Harus kita yang talqin. Kita yang ngajarin, bapak ibunya yang ngajarin Al-Fatihah. Jangan kedahuluan orang lain. Jangan sampai yang ngajarin Al-Fatihah, yang pertama kali ngajarin Al-Fatihah itu guru-guru TPA. Nanti yang borong pahala mereka, bapak ibunya nggak dapat. Karena Al-Fatihah itu akan dibaca minimal 17 kali sehari. Yang pahalanya ngalir ke orang tuanya yang ngajarin. Jangan sampai saya ngajarin. Ditalqin bismillahirrahmanirrahim. Talqin anak. Kalimat syahadat juga saya talqin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari yang mungkin kita talqin. Bahkan ketika menyolatkan jenazah kita nanti baca Al-Fatihah juga tuh anak kita. Yang ngajarin kita. Jangan sampai kedahuluan ini. Sudah jam 10 ya. Ini masih kira-kira waktunya, masih waktunya. Masih waktunya ya. Masih. Tinggal berapa? 10 menit. Oh 10 menit lagi ya. Saya bilang ini baru awal-awalnya. Saya bilang sampai sore kalau kita bahas. Sampai sore. Tapi ya yang penting-penting aja. Kita lanjut sedikit ya. Jadi harus ada majelis ilmu. Ini dalam rangka mewujudkan masuk surga sekeluarga. Dan itu terus terang para jamaah sekalian. Ini terus terang aja. Kebahagiaan saya itu adalah ketika
menerima setoran anak-anak. Itu saya paling bahagia kalau anak-anak sedang ngantri nyetor hafalan ke saya, itu saya paling bahagia itu. Paling senang. Bahkan saya ingatin terus anak-anak, ayo setoran. Itu kebahagiaan yang menurut saya tidak bisa tergantikan. Anak-anak ada 5 anak saya ngantri setoran hafalan ke saya duduk, mereka ngantri. Dia setoran hafalan, itu bahagia luar biasa. Kebahagiaan saya lagi-lagi anak-anak. Mereka duduk ngantri. Yang SMP ngantri, yang SD ngantri. Bahkan yang akhirnya usia 4 tahun, 2 tahun itu bukan anak ngantri juga. Setoran. Bahkan yang 4 tahun dengan bangganya udah bisa Al-Ikhlas. Coba, aduh mau dengar dia nanti ngomong. Itu bahagia kan? Itu kebahagiaan saya. Menerima setoran hafalan bahagia. Jadi supaya Anda menjadi ilmu dulu, cara mewujudkannya. Bahkan dalam di sini juga ada saya tulis ayatnya. Ini loncat-loncat dikit nggak apa-apa ya. Saya tuliskan di sini juga ada ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada siapa? Asyirah, kepada keluarga aqrabin, kepada keluarga yang paling dekat. Itu ayatnya, perintahnya demikian. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga paling dekat. Jadi yang berhak mendapatkan pengajaran, yang berhak mendapatkan dakwah, yang berhak mendapatkan akhlak baik kita, yang berhak mendapatkan uang kita, yang berhak menikmati harta kita adalah keluarga yang paling dekat. Siapa keluarga yang paling dekat? Anak sama istri. Berdasarkan ayat inilah saya pun mengurangi jadwal isi kajian. Saya kurangi seiring dengan bertambahnya amanah. Anak udah 5, udah besar sekali. Jadwal saya kurangi. Jadwal keluar kota saya kurangi. Jadwal belajar di rumah pun, kajian di rumah saya kurangi. Kenapa? Karena amanah di rumah makin banyak. Karena yang paling berhak mendapatkan pengajaran, yang paling berhak mendapatkan dakwah kita itu ya anak sama istri. Saya itu terus terang. Dulu di rumah saya ada jadwal belajar. Kita baca kitab. Jadi setiap pada Isya beberapa ikhwan datang ke rumah belajar, ke rumah saya. 2-3 kali sepekan. Datang ke rumah belajar kitab. Kita belajar lebih mendalam. Kita belajar usul fikih, wadul fikih. Jadi pelajaran-pelajaran mendalam. Saya bacakan kitab. Datang ke rumah. Tapi dulu anak masih 2, satunya masih kecil, SD, kecil. Tapi sekarang udah besar, udah gede. Dan jadwal itu saya liburkan. Sampai beberapa iwan tuh protes, kok diliburkan? Udah enak kita kemarin datang belajar begini ya, kan belajar di rumah ya. Habis belajar saya sediain makanan. Habis itu ngobrol-ngobrol. Justru ngobrol-ngobrol itu yang dicari ya. Habis ngaji, makan, ngobrol-ngobrol sampai jam 10 malam. Biasa bawa bapak, bawa bapak. Ya kalau nggak tentang itu ya itu gitu ya. Kalau sendiri bawa bapak, ngobrol. Jadi mereka kehilangan itu, kehilangan belajar, kehilangan tempat ngobrol. Kenapa diliburkan Ustaz? Saya bilang libur. Saya tiadakan. Kenapa? Saya pengen ngajar anak istri di rumah. Saya libur. Jadi yang tersisa ngajar online aja malamnya, sama jadwal anak istri di rumah. Amanah makin banyak saya gitu. Karena yang paling berhak gitu. Karena kadang-kadang kita ini lupa kadang-kadang kita punya program macam-macam ya. Kita program bagaimana Pertamina begini, program tapi di rumah ada program. Kadang-kadang kita dakwah pelosok, dakwah mana, dakwah di sini. Saya sampai ke
sini. Tapi di rumah nggak ada kajian. Gimana? Kadang-kadang kita punya program apa, kita punya program ini. Pasti nggak apa. Kita semangat ngajarin orang. Semangat ngajarin orang. Ketika ada ikhwan baru muncul, kita bimbing, kita temenin, kita arahkan. Baru hijrah nih, kajian di sini, kajian begini, besok begini, kita arahkan. Bahkan kita susun program buat ini. Kita bangun masjid, kita buat program, kita buat ini. Ibu-ibu ada majelis ilmu di rumah, ada majelis taklim di kampung, dibuatin program, dibuatin ini. Tapi di rumah program ada. Nah jangan sampai begitu, mudah-mudahan kita tidak termasuk ini. Nah, program di rumah, majelis ilmu di rumah, kajian. Yang setidaknya ketika Allah nanti nanya, saya punya jawaban. Simulasinya ketika saya sedang berdiri di depan Allah, Rabb semesta alam, ditanya terus apa yang kamu lakukan untuk pendidikan agama sama pendidikan agama anak istrimu. Allah bilang di rumah ada majelis ilmu kecil-kecilan, walaupun 5-10 menit saya sudah berusaha. Yang penting ada, mudah-mudahan bisa menjadi penghapus dosa saya dan sudah bisa menjadi penunai amanah saya. Tapi jawaban ketika ditanya sama Allah, kita ada jawaban. Nah ini cara agar kita bisa masuk surga sekeluarga, dan masih banyak cara-cara yang lain. Kemudian yang terakhir mungkin ya, terakhir sedikit, berarti reuni sahabatnya nggak bisa kita bahas banyak ya. Jadi kita bahas sedikit reuni sahabat sebelum kita tutup ya. Ini kayaknya sudah habis ini nih. Udah habis ya? Sudah ya? Oke, reuni sahabat ya. Jadi para jemaah sekalian, insya Allah nanti di surga kita pun juga akan reuni ya antar sahabat. Bagaimana sahabat yang di mana reuni? Sahabat sama kayak tadi, yang saling mengingatkan akan kehidupan akhirat, mengingatkan Allah, mengingatkan hari akhir. Sahabat yang bareng belajar, sahabat yang ngaji bareng, sahabat yang mengingatkan, sahabat yang berjuang bersama, sahabat yang bangun masjid bareng, sahabat yang menginisiasi mengadakan kajian ini bareng, sahabat yang dulu berjuang bersama, dia akan berkumpul di surga. Di mana tempat berkumpulnya? Salah satunya di pasar surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati lasuqan ya'tuna kulla Jumu'ah." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar. Ada pasar yang nanti akan penduduk surga mendatangi setiap Jumat. Kullu Jumat. Yang dimaksud dengan Jumat di sini bukan setiap Jumat, bukan. Tapi setiap hari. Setiap pekan maksudnya. Karena orang Arab itu ngomong pekan itu Jumat. Kalau kita kan setiap berapa minggu sekali gitu ya. Ya, setiap 1 minggu. Kalau saya bilang saya setiap minggu. Setiap seminggu sekali saya datang. Apakah setiap hari Minggu maksudnya? Enggak ya? Bukan ya. Nah, ini maksudnya kulla Jumat itu setiap 1 pekan sekali. Karena orang Arab bilangnya setiap 1 Jumat. Kalau kita setiap 1 minggu. Ya, akan datang. Ya, akan ngumpul. Jadi tempat ngumpulnya di pasar. Kenapa di pasar? Maksudnya pasar itu jangan bayangin pasar yang becek, yang kumuh, yang bau, bukan ya. Maksudnya pasar itu lah ya, pokoknya tempat jual beli. Ya, kalau gambaran sekarang kayak mall gitu lah. Bersih, nyaman, enak. Dan dijelaskan ulama, walaupun namanya pasar tapi nggak ada jual beli, tinggal ngambil maksudnya. Dan itu sebagai gambaran, karena yang kalau ngumpul kayaknya di mana sih kalau ngumpul? Kalau misalnya gini, ada sahabat reunian, janjian, ngumpulnya di mana biasanya? Ya pasti ngumpulnya di tempat makan gitu ya, ya kan? Tempat makan, tempat mall, tempat makan, kafe, gitu mana ya? Ya sama juga di surga juga begitu, mirip-mirip. Ya sambil ngumpul, sambil makan, sambil ini, dan sebagainya. Dan mereka ngumpul di mana? Wal muradu bisuk mujma'ul lahum. Yang masukkan kita lihat tafsirnya dari syarahnya dari Imam Nawawi. Beliau menjelaskan wal muradu bisuk, yang dimaksud dengan pasar adalah majma' lahum, tempat ngumpul. Lahum yajtabiuna kama yajtabiuna nasu di dunia. Fisuk, ya mereka ngumpul sebagaimana ngumpul di dunia. Ya, selain di pasar di mana lagi? Yang selain di pasar di mana lagi? Yaitu di sungai-sungai. Ya, di sungai-sungai di pinggir.
Ya di pinggir sungai disebutkan di sini ya. Di pinggir sungai, di bawah pohon, atas syajarah. Dan tempat-tempat lain yang di situ adalah memang diperuntukkan untuk kumpul seperti itu. Ya. Dan juga nanti dia akan ngumpul di mana? Ngumpul juga saling mengunjungi antar kerajaan. Jadi masing-masing punya kerajaan nanti akan bertemu ziarah. Itu tempat ngumpulnya di surga. Begitu. Ya. Lalu bagaimana nanti ngumpulnya dan sebagainya? Ini nanti kita bahas ya di lain kesempatan karena materi udah habis supaya nggak ngantuk ya. Kan barang ini enak banget ini kelamaan dikasih dongeng ngantuk